Fadol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, sebagaimana materi yang diamanahkan kepada kami tentang keutamaan qiyamul lail di bulan Ramadan. Dalam hal ini kita mulai dengan keutamaan qiyamul lail itu sendiri. Kita akan sebutkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bagaimana ulama-ulama kita dahulu dari kalangan sahabat perhatian mereka terhadap qiyamul lail secara umum. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20. Allah berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu. Sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa engkau Muhammad bangun di malam hari sulusayil lail, apa kita terjemahkan 2/3 ya, 2/3 malam, wanisfahu atau setengahnya, wasulusahu atau sepertiganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan qiyamul lail, baik itu 2/3 malam atau setengah malam atau sepertiga malam. Dan juga dalam surat Al-Furqan ayat ke-64 Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, yaitu firman Allah, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka yang menghabiskan malam mereka untuk Rabb mereka, untuk Allah, sujjadan wa qiyama, dalam keadaan sujud dan qiyam, berdiri, maksudnya adalah solat. Dalam surat Hamim Sajadah, Allah Subhanahu wa taala juga memuji hamba-hambanya yang menjauhkan lambungnya daripada tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Mereka menjauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka memohon kepada Rabb mereka dengan rasa khawatir, takut dan juga penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga ada di antara orang-orang saudara-saudara kita di zaman ini menjauh punggungnya atau lambungnya dari tempat tidur, tapi bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui qiyamul lail, tetapi menjauhnya bisa saja dengan bola futsalnya, bisa saja menjauh lambungnya karena nongkrong di kedai kopinya dan selainnya. Namun orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ada seorang laki-laki yang tidur sampai subuhnya, tidak qiyamul lail, tidak salat malam. Maka Nabi SAW mengatakan, zaka rajulun balas syaitanu fi uzunai. Laki-laki yang seperti itu tidur sampai subuhnya, tidak ada sedikit pun waktu dia gunakan untuk qiyamul lail, maka kata Nabi SAW, itu adalah orang yang dikencingi syaitan pada kedua telinganya. Maka kalau kita membaca hadis-hadis seperti ini, semestinya kita merasa tersinggung ketika terlewatkan malam-malam kita tidak melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Ya, tersinggung di sini bukan tersinggung kepada Nabi kita tentunya, tapi kita menyinggung diri kita, kenapa saya tidak mampu bangun
di malam harinya. Dan nanti akan kita sebutkan juga mengapa sebahagian atau kadang-kadang kita sendiri tidak mampu untuk bangun, ternyata ada sebabnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, bahwa Nabi SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idha huwa nama salasa uqadin. Bahwa syaitan mengikat di bahagian tengkuk kepala seseorang di antara kalian apabila ia tidur dengan 3 ikatan. Setiap kali kita tidur malam, itu sudah siap-siap syaitan untuk mengikat 3 ikatan di bahagian pungguk kepala di bahagian tengkuk kepala seseorang di antara kita. Lalu dilanjutkan oleh Nabi kita SAW, yadribu makana kulli uqdatin alaik lilun tawilun farqud. Setiap lalu dia buat setiap ikatan itu dibuat oleh syaitan dengan ucapan lailun tawilun, malam masih panjang, farqud, tidur saja. Nah, itu setiap ikatan dibuatlah kalimat tersebut. Malam masih panjang, lailun tawilun, farqud, tidurlah, lanjutkan tidur. Kemudian fa'idastaiqadha wa dzakarallaha ta'ala in hallat 'uqdah. Ketika seorang hamba itu bangun dari tidurnya, lalu dia mengingat Allah, berzikir, apakah dengan membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka saat itu pula terlepas satu ikatan dari hamba tersebut. Fa in tawadda'a in hallat 'uqdatun. Bila setelah dia bangun dan membaca doa bangun tidur, berzikir kepada Allah, lalu dia berwuduk, maka terbuka pula ikatan yang kedua. Fa in shalla in hallat 'uqdatun. Kalau dia lanjutkan setelah berwuduk dengan solat, maka habislah, putus asalah syaitan saat itu, karena semua ikatan-ikatan yang dia sudah bersemangat di malam harinya telah terlepas. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka di pagi-pagi hari orang seperti ini yang mampu bangun solat malam, qiyamul lail, maka di pagi harinya pun Allah berikan keistimewaan kepadanya, dia pun semangat paginya dan baik jiwanya. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak demikian di pagi harinya, maka maksudnya kalau tidak demikian tadi, tidak dia bangun qiyamul lail di malam hari, maka di pagi harinya dia jiwanya pun menjadi buruk dan dia akan menjadi orang yang malas. Maka ini bisa kita perhatikan para jemaah sekalian. Mungkin bukan orang lain yang kita perhatikan, diri kita sendiri ketika tidak mampu kita qiyamul lail secara umum. Kita bicara dulu qiyamul lail di malam hari, kita tidak mampu bangun salat tahajud misalkan, maka di pagi harinya tidak ada gairah hidup, tidak ada semangat, lesu dan seterusnya. Inilah akibatnya yang disebutkan oleh Nabi kita SAW. Sehingga juga ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan tentang Ibnu Mas'ud, bagaimana beliau dengan salat malam ini. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu idza hada'atil uyun, adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika orang-orang sudah pada terlelap tidur, qama fayusma'u lahu dawiyyun kadawiyyin nahli hatta yusbiha. Maka beliau saat orang-orang sudah terlelap tidur, beliau bangun untuk salat malam, kedengaranlah kedengaran suara bacaan beliau itu seperti suara lebah. Sampai hatta yusbiha, sampai menjelang masuknya waktu subuh. Begitulah perhatian orang-orang soleh dahulu. Kemudian qila lil Hasan, dikatakan kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ma balul mutahajjidina ahsanan nas wujuhan. Wajihan ya, wujuhan jamaknya ini wajihan. Ditanya Al-Hasan Al-Basri, apa gerangan kenapa orang-orang yang rajin sholat tahajud itu wajahnya kok berseri-seri ya? Seperti Masya Allah wajah Pak admin kita ini, Masya Allah berseri-seri ya.
ditanya Al-Hasan Al-Basri, ma balul mutahajjidina ahsanan nasi wajhan. Ada apa gerangan orang-orang yang rajin tahajud itu wajah mereka berseri-seri? Dijawab oleh beliau, qalu li'annahum khalau birrahman fa'albasahum nuran bin nurihi. Karena orang yang rajin tahajud itu mereka menyendiri dengan Ar-Rahman. Mereka apa kita terjemahkan lagi selain menyendiri, berkhalwat. Mereka berkhalwat dengan Ar-Rahman, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pakaikan pada wajah mereka dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dari cahaya yang Allah ciptakan untuk mereka itu. Walaupun mungkin kelihatan wajahnya tidak putih, ya, tidak ganteng misalkan, tidak cantik kalau dia seorang wanita, tapi Allah berikan cahaya pada wajahnya sehingga orang-orang memandangnya senang selalu. Ini adalah bentuk karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang qiyamul lail, selalu salat malam. Kemudian waqala juga dikatakan kepada Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullah juga menyebutkan, innar rajula la yuznibu dzamba fayuhramu bihi qiyamul lail. Nah, ini perhatian penting untuk kita semua para jamaah sekalian. Ketika mungkin saja ada kadang-kalanya kita tidak mampu bangun salat malam, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika seseorang melakukan sebuah dosa, satu dosa dilakukan, maka dia akan terhalang untuk bangun qiyamul lail. Nah, ini bahayanya ketika lagi-lagi kita bisa mengoreksi diri kita, tidak perlu kita koreksi orang lain, diri kita perhatikan, kenapa malam ini saya tidak mampu qiyamul lail, kenapa malam kemarin saya tidak mampu qiyamul lail. Boleh jadi ada satu dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tidak memberikan anugerahnya, bernikmat-nikmat kita bangun di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail. Kemudian juga waqala rajulun li ahadis sholihin, ada seorang bertanya kepada orang saleh, la astati'u qiyamal lail fasibli dawaan. Ketika ditanya, saya tidak mampu bangun malam hari untuk qiyamul lail. Saya tidak mampu. Berilah kepada saya obatnya. Apa obatnya kira-kira? Faqala, maka dijawablah kepada yang bertanya tadi, la ta'sihi bin nahari wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Janganlah bermaksiat kepada Allah di siang hari, niscaya Allah akan bangunkan engkau di malam hari. Nah, ini sesuai dengan kaidah fikih ini. Apa itu kaidahnya? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan. Kalau kita berbuat kesalahan, maka dibalas pula dengan kesalahan. Kesalahan di sini bisa jadi tidak dianugerahkan kita kemampuan untuk bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hurrimtu qiyamal laili khamsa ashhurin bidzambin asabtuhu. Kata beliau, ketika aku melakukan satu dosa, maka aku terhalang untuk sholat malam selama 5 bulan. Hanya satu dosa dilakukan membuat beliau terhalang, tidak mampu bangun sholat malam selama 5 bulan. Bagaimana kalau 2 dosa kita lakukan, 3 dosa kita lakukan? Mungkin bukan saja dosa kecil, bisa saja dosa besar. Sehingga wajar ada di antara hamba-hamba Allah tidak mampu bangun malam bisa jadi disebabkan oleh dosa yang dilakukan itu. Semoga Allah menjaga kita. Kemudian Abu Sulaiman rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ahlul laili fi lailihim aladdu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang disebutkan ahlul lail, artinya di sini adalah
ahlu qiyamil lail, orang yang bangun solat malam. Orang yang bangun salat malam, kelezatan yang mereka rasakan itu melebihi kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang yang apa kita terjemahkan lahun, apa itu, berlalai-lalai dengan malamnya, menghabiskan masa malamnya dengan kelalaian, menghabiskan masa malamnya dengan waktu malamnya dengan berbuat dosa. Bagi orang yang sudah menikmati qiyamul lail, itu lebih nikmat, lebih lezat dibandingkan orang yang menikmati malamnya dengan dosa. Bagi mereka-mereka yang melakukan dosa di malam hari, lebih nikmat bagi orang yang selalu qiyamul lail. Nah, ini disebutkan oleh Abu Sulaiman. Kemudian beliau lanjutkan, walau lallailu ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Kata beliau, seandainya bukan karena adanya malam, saya tidak ada lagi berkeinginan untuk tinggal di dunia. Betapa hebatnya orang-orang soleh dahulu, ya. Sehingga yang menjadi standar keinginan mereka hidup di dunia pun karena adanya malam. Dengan adanya malam itu mereka pun menghidupkan malamnya, bersua, bertemu, berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang soleh dahulu. Kalau tidak ada malam, tidak ada lagi keinginan saya untuk hidup di dunia ini. Kemudian juga Ibnul Munkadir rahimahullahu taala menyebutkan, ma baqiya min ladzatid dunya illa salas. Tidak ada lagi kelezatan di dunia ini kecuali 3 hal. Inilah bedanya pandangan orang yang akhirat obsesi hidupnya dengan pandangan orang yang dunia obsesi hidupnya. Ya. Kalau kita ingin menilai dengan penilaian dunia, tentu ini tidak menarik. Tidak menarik bagi orang yang dunia menjadi ukurannya. Tapi kalau yang menilai itu adalah orang yang akhirat menjadi ukurannya, inilah yang menarik bagi mereka. Apa kata beliau? Tidak ada lagi yang tersisa kelezatan di dunia ini kecuali 3. Pertama, beliau sebutkan qiyamul lail, salat malam. Dengan adanya salat malam itulah kelezatan. Dan itu kekuatan ruh bagi orang-orang soleh dahulu. Kering terasa kalau tidak ada qiyamul lail itu. Bagi orang yang soleh tentunya, mereka merasa kering. Kemudian apalagi yang keduanya, waliqaul ikhwan, pertemuan sesama ikhwah. Ya. Ternyata bertemunya sesama ikhwah itu merupakan kelezatan tersendiri bagi orang-orang soleh dahulu. Ikhwah yang dimaksud di sini bukan saudara yang dimaksud di sini bukan saudara kandung, bukan saudara kerabatnya, tetapi ikhwah sesama kaum muslimin. Dan itulah ikhwah yang paling kuat. Ikhwah yang diikat dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraan karena iman menembus semua ruang, menembus semua tirai, menembus apalagi semua teritorial. Dia tidak pandang negara, dia tidak pandang suku. Dimanapun dia berada, ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah ikhwah, dia adalah saudara. Pertemuan sesama ikhwah seperti ini merupakan kelezatan bagi orang-orang soleh dahulu, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Munkadir. Lalu yang ketiga beliau sebutkan, dan ini mungkin termasuk satu nikmat yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di sebahagian tempat di daerah kita atau di belahan dunia hari ini, yaitu salatul jamaah, salat berjamaah. Ternyata salat jamaah juga merupakan kelezatan tersendiri bagi orang-orang soleh dahulu. Maka inilah ikhwah sekalian, para jamaah, bagaimana kita melihat ayat-ayat Allah yang telah kita bacakan tadi, hadis Nabi SAW tentang qiyamul lail, juga bagaimana perhatian para orang-orang soleh dahulu terhadap qiyamul lail ini, sehingga tidak ada lagi kelezatan yang mereka rasakan kalau tidak ada malam. Begitu juga kalimat-kalimat yang senada disampaikan oleh ulama-ulama kita yang lainnya. Kalau begitu, tidaklah wajar kiranya bagi kita yang belakangan ini, kalau dari segi keutamaan masih jauh ketinggalan dengan mereka-mereka yang soleh itu, lalu kita sepelekan keutamaan yang bisa kita raih, yaitu qiyamul lail. Secara khusus adalah
di mana saat ini kita berada di bulan Ramadan. Dan tentu ini memiliki keutamaan tersendiri lagi. Kalau tadi kita bacakan dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan perhatian para orang-orang soleh tentang Qiyamul Lail, sekarang bagaimana dengan Qiyam Ramadan? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Kabar gembira kepada orang-orang yang menyambut Ramadan. Rasulullah SAW memberikan peluang besar untuk semua kita. Siapapun di antara kita, laki-laki, perempuan, seorang ustadz kan dia atau bukan seorang ustadz, orang yang selama ini taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah, peluang besar Allah berikan dengan datangnya Ramadan ini. Man qama Ramadana, barang siapa yang qiyam Ramadan. Makna qiyam Ramadan bisa solat malam. Sebahagian ulama menyebutkan maknanya lebih luas lagi, setiap menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah. Man qama Ramadana, siapa yang qiyam Ramadan imanan, dengan catatan dia mengimani, lalu wahtisaban, lalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamnya itu, maka Allah berikan janji yang semua kita harapkan ini. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Ini peluang besar para jamaah sekalian. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki dosa. Baik itu dengan sengaja dilakukan atau mungkin tanpa sengaja kita lakukan. Baik itu kita masih ingat dosanya atau kita telah lupakan, tapi bagi Allah tidak ada yang terluput dosa-dosa itu. Kabar gembira ini kita ambil dengan sukacita. Kita ambil dengan ceria. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Ramadan. Dan peluang ini tidak kita dapatkan di luar Ramadan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu berguna bagi orang-orang beriman. Walau satu ayat kita bacakan, berguna bagi orang beriman. Dan peringatan itu tidak khusus kepada orang-orang umum, tidak khusus kepada orang-orang tertentu, tapi semua kita butuh pada nasihat, butuh pada peringatan. Karena itu pula lah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu ayat, satu surat dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat. Dan juga Nabi kita SAW menyebutkan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Lillah. Untuk Allah. Wali rasulihi. Untuk rasulnya. Wali kitabihi. Untuk kitabnya. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga untuk orang umum. Nasihat tidak terkhusus pada orang-orang tertentu, tapi semua kita membutuhkan, maka saling mengingatkan. Boleh jadi hari ini saya sebagai orang yang memberikan nasihat, dan boleh jadi berikutnya saya butuh nasihat dari yang lainnya. Disinilah kita yang disebutkan sebagai dalam hadis Nabi SAW, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Orang beriman terhadap orang beriman yang lain bagaikan bangunan. Bangunan itu bagaimana? Ya syuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan. Menguatkan dengan apa? Bisa dengan antaranya dengan an-nasihah, at-tazkir, nasihat dan peringatan, dan selain daripada itu. Kiranya demikian Pak Admin yang dapat kita sampaikan. Barangkali bisa kita lanjutkan beberapa menit ke depan dengan saling berbagi. Fadhol. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut dengan tanya jawab Ustaz ya. Ini salah satu ada pertanyaan Ustaz.
Ustadz, bagaimana kalau ada yang sholat tarawih di masjid, tapi hanya beberapa orang saja? Bagaimana Ustadz? Nah, Tanggapan? hukum asalnya sholat sunat itu adalah di rumah. Ini hukum asal. Ya. Sedangkan hukum asalnya sholat fardu itu adalah di masjid. Kapan berubah dari hukum asal ke yang lain? Ketika ada kondisi. Nah, atau dalam bahasa agamanya ketika ada dalil. Tadi kita kembali, hukum asal sholat sunnah itu adalah di rumah, kecuali ada dalil yang membolehkan kita sholat berjamaah di masjid. Nah, ternyata sholat tarawih ada dalilnya. Nabi SAW pernah melakukan sholat tarawih ini atau qiyam Ramadan selama 3 hari di bulan Ramadan. Selepas itu beliau tidak lagi lanjutkan sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, dengan alasan kenapa seandainya dilanjutkan pada hari berikutnya beliau khawatir akan turun ayat mewajibkan sholat tersebut karena saat itu wahyu masih turun. Karena kasih sayang beliau kepada umatnya tidak mampu nanti untuk melaksanakan menghidupkan sunnah ini yang dulunya telah dihidupkan oleh Nabi SAW. Karena ilat turunnya ayat sudah tidak ada lagi, Nabi kita wafat, maka wahyu pun berhenti. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan qiyam Ramadan dengan berjamaah. Ada riwayat menyebutkan diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan juga diimami oleh Tamim Ad-Dari. Nah, kemudian hukum asal sholat jamaah, sholat fardu itu ada di masjid. Hukum asal sholat fardu itu berjamaah di masjid. Kapan boleh tidak sholat berjamaah di masjid? Ketika ada dalil yang membolehkannya. Misalnya dalam dalil yang khusus itu adanya hujan, becek, atau selainnya. Nah, kalau sekarang kondisinya sebagaimana kita dapatkan dengan adanya menurut penelitian ahli kesehatan berkemungkinan berpeluang adanya virus dan seterusnya, ini diantara dalil yang membolehkan. Ya, kalau tingkat air saja itu tidak besar mudaratnya dibolehkan, maka dalam bahasa usul fikihnya famin babil aula, maka tentu lebih utama yang besar mudaratnya lebih dibolehkan untuk sholat di rumah. Itu dalilnya, mengeluarkan dari dalil hukum asal tadi. Bagaimana dengan seorang yang sholatnya jamaahnya sedikit? Tidak masalah. Apalagi sholat sunat tadi, semakin banyak tentu itu semakin bagus, tapi lagi-lagi melihat dalil yang bisa merubah hukum asal tadi kepada hukum yang lainnya. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ini mungkin ada pertanyaan lagi Ustaz. Pertanyaannya bukan melalui dari Instagram tapi melalui WA. Ada pertanyaan dari seorang akhwat masalah hukum sholat akhwat di masjid Ustaz. Apalagi kan tarawih, bagaimana hukumnya Ustaz? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tentang kepada walinya wanita, la tamna'u nisa'akumul masajida. Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian menuju ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun. Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi di sini mudah sekali bahasa yang digunakan oleh Nabi kita SAW. Jangan larang wanita-wanita kalian menuju ke masjid, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kalau Pak admin ditanya, inginnya yang lebih baik atau yang tidak lebih baik? Yang lebih baik, Ustaz. Lebih baik. Kalau ada pilihan 2 orang calon istri, yang satu baik, satu tidak baik, Pak admin ini sudah berumah tangga. Pilih yang mana kira-kira? Yang baik ya? Lebih baik. Nah, gitu. Nah, jadi sarannya lebih-lebih lagi ini di kondisi kita sekarang, ya, bahkan yang laki-laki pun secara mujur itu diperbolehkan di rumah saat ini, apalagi seorang wanita. Dan juga para ulama tentu menyebutkan batasan-batasan wanita yang boleh sholat berjamaah di masjid itu. Pertama, tidak tabarruj. Tabarruj di sini tidak berstel-stelan bersolek-solek,
tidak ikhtilat, bercampur baur laki perempuan yang bukan mahramnya, dan terhindar daripada fitnah. Baik fitnah di sini godaan, baik godaan terhadap dirinya sendiri atau dia sendiri menjadi godaan bagi yang lain. Karena boleh jadi nanti wanita ini nggak merasa menggoda orang, dia tidak merasa menggoda orang, tapi orang kelepek-kelepek dengan kehadiran dia. Ini juga bahaya. Ya, itu bukan zaman kita saja, zaman sahabat pun ada kasus yang seperti itu. Jadi dilihat kondisi, tapi bagi wanita tersebut semestinya memilih yang terbaik bagi dia, dan Nabi SAW mengatakan wa buyutuhunna khairul lahun, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Ustaz, ini kan mengenai tadi masalah fitnah Ustaz, sedikit dari tema kita hari ini. Mungkin zaman sekarang mungkin ada juga laki-laki yang menjadi fitnah Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Jadi godaan bisa jadi. Makanya di masa Umar radhiyallahu anhu ada seorang laki-laki yang diungsikan karena wajahnya terlalu elok. Wajahnya terlalu elok sehingga harus diungsikan. Kalau kira-kira wajah kita juga bisa menjadi ujian bagi kaum Hawa, walaupun sebenarnya langka kalau laki-laki itu wajahnya menjadi ujian, menjadi godaan bagi wanita, itu langka dibandingkan dengan wajah wanita menjadi godaan bagi laki-laki. Makanya laki-laki itu tidak diwajibkan pakai cadar kan, sedangkan wanita ada ulama yang mewajibkan pakai cadar. Kenapa? Karena memang secara naluri godaan itu dari wanita. Dalam Al-Quran surah Ali Imran misalkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi bagi manusia kecondongan syahwatnya kepada perempuan. Mulai dengan perempuan di situ, tidak dikatakan hubbus syahwati lirijal. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan. Nah, kemudian mungkin juga tadi kan mungkin dibilang kalau dari wajah ya Ustaz, kalau wajah mungkin langka. Tapi dari mungkin dilihat dari kesolehan atau ketawaduan mungkin Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Kalau tawadhu itu dia barang yang tidak tampak secara lahiriah. Ya. Bagaimana seorang bisa menilai ini tawadhu? Dia kan pada perilaku. Nah, kalau perilaku ini bisa menjadi pertimbangan bagi seorang wanita yang hendak dilamar oleh laki-laki. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, kalau datang seorang yang melamar kalian, yang bagus agamanya, bagus perilakunya, maka terima, jangan tolak. Nah, itu bisa jadi standar untuk menerima. Tapi bukan maksud di sini membuat dia tergoda hingga dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, sehingga keluarlah satu pepatah mengatakan kucing kurus mandi di papan basah sekayu jati, badanku kurus bukan tak makan karena mikiri si jantung hati. Ini yang tidak boleh. Gitu. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ini pertanyaannya dari Iwa Muskol atau Ustaz Musir. Afwan Ustaz, apa buat sholat id di rumah, buat jamaah dengan keluarga misalnya? Nah, ini secara hukum yang detail saya belum baca, barangkali ini tidak bisa saya jawab sekarang. Kalau secara umum sholat id itu dilakukan di tempat yang terbuka. Adapun nanti di rumah masing-masing sholat id, saya belum dapatkan referensinya. Nah, baik Ustaz. Mungkin waktu kita sudah berakhir juga Ustaz. InsyaAllah dalam pertemuan berikutnya kita bisa bergabung lagi Ustaz. Ini